udah bukan channelnya Mami lagi, tapi udah bareng sama Miss Claire. Hari ini kita lagi mau swim class. Claire itu kan swim class dari usia dia 6 bulan. Sebelumnya sebenarnya aku udah sempat share ke kalian ya, tapi hari ini very spesial karena akan ada teacher Claire juga yang langsung teach Claire, ajarin Claire, tapi memang tetap harus didampingi oleh orang tua. Jadi kalau baby itu saat renang itu memang harus ada pendampingan dari orang tua supaya tetap feel warm, dia tetap merasa percaya diri, tetap nyaman. Jadi memang orang tuanya harus mendampingi walaupun ada teachernya. Iya, oke. Tuh Miss Claire udah gak sabar, katanya maminya kebanyakan ngomong. Udah deh, cepetan deh. Hari ini Claire mau belajar apa nih? Moving swim. Moving swim. Iya, swim itu adalah untuk kayak simulasi baby kalau kita berenang di kolam yang ada berarus. Atau karena kita kan air itu nggak tetap gini Nggak ya. selalu stabil ya. Iya, benar. Jadi misalkan tiba-tiba ada arus, dia ada self defense juga. Iya. Dan yang terpenting mami tahu cara berenangnya yang safety. Oke. Jadi kita warm up dulu ya. Oke, warm up dulu. Bounce. This is the way we say hello, say hello, say hello. This is the way we say hello. This is the way we kick, 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 kick. This is the way we kick, 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 kick. This is the way we wash our face, wash our face, wash our face. This is the way we wash our face. This is the way we jump up and down, jump up and down, jump up and down, Jump up and down. Go ahead. Terakhir menang. This is the way we turn around, turn around. Good job. High five. Harus good job. Jadi gengges nih, jadi mulai gengges nih. Coba anaknya lagi kelas Pak Dedi. Jadi ini untuk supaya dia semuanya basah ya dari kepala ya, dan biar nggak kaget dengan air. Betul. Oke. Good job. Sekarang gantian mami ya, mami coba. Itu mami bukan Claire. Baby, hop. Jadi posisi tangan seperti ini. Ini namanya moving swim. Oke. Clear, ready, go. Up in and down. Yeah. Good job, Claire. Relaxing. We dance, dance, dance. Swing side to side, side to side, side to side. Carry the swing side to side in the pool. Good job. Good job. Okay, bounce. Ada lagi si pengganggu datang si Daddy ini. Aduh, Daddy. Daddy, stop. Guys, itulah perbedaan mommy and daddy. Kalau maminya harus serius, daddy-nya hanya bisa ganggu aja. Nanti daddy. Okay, hold on. Hold on. Push yourself. Kita belum selesai berenang, jangan takut. No, it's okay. Jadi guys, Claire itu nggak mau latihan. Dia tuh kayak kalau mau Pinggiran kolam. dia nggak suka pinggiran kolam karena dia kira udah selesai. Elbow up. Yes. Good job. Ya, good job. Good job. Ya, good job. Ya. Wow, And turn around. Yes. Jump. Yay. Udah nggak sabar ya. Oke, jadi latihan tadi sebenarnya mengajarkan kalau si baby atau anak jatuh ke air ya, dia bisa tahu balik lagi ke pinggiran kolam. Jadi nggak panik gitu, tapi dia bisa langsung turn around and then hold on gitu. Hop. 1, 2, 3, go. Go, Miss Claire. Jadi ini untuk melatih hand-eye coordination. hand eye supaya dia lebih ya untuk menggerakkan tangannya dia juga. Kita masukin
Oh my god. Masukin. What you get? Oh. Ini latihan 17 Agustus, Claire. Nanti biar kita menang. Yeah, good job. Oke, Yeah. thank you. Twinkle, twinkle, little star. you singing. How I wonder what you are. Oh, thank you. Yeah. Good singer. Jadi Claire itu untuk menyelam di dalam air lalu diangkat, dia udah bisa, dia udah lebih menguasai ya, Udah pede banget udah di percaya air. diri dia. Nah sekarang kita mau coba tetap masukin ke dalam air tapi kita lepas kurang lebih hanya 2 detik. Ya. Jadi dia belajar untuk self control akan sebentar aja, tapi yang pastinya ini akan tetap aman ya. Jadi sebelum kita masukin ke air, kita harus kasih kode dulu ya. Jadi jangan tiba-tiba dimasukin ke air karena pasti akan kaget. Jadi akan ada kode dari maminya. Claire, listen to mommy. Claire, ready? 1, 2, 3. And bounce. Good Good job. job. Jadi Claire kayak kalau yang awal-awal dia masih agak kaget saat dilepas, pasti biasanya efeknya akan batuk-batuk. Itu wajar karena dia masih adaptasi. Jadi biasanya awalnya sebagai parents nggak boleh panik ya, nggak Ya, boleh panik. untuk belajar. Keep support. Yang penting kita tetap harus memperhatikan. Oke, one more. Okay. Claire, ready? 1, 2, 3. Hop in and good job. Ada supporternya Claire di situ. Supporter setia. Sekarang sama Dedi. Claire, ready? 1, 2, 3. Hop in. Good job. Itsy spider. Climb up. Jadi iseng banget Dedi. Oke, look at Daddy. Selesai kan? Tuh, Dedi stop it katanya. Aduh. Hai guys, kelasnya Claire udah selesai untuk swim kelasnya. Dan aku mau kenalin nih sama teachernya Claire. Namanya siapa, Miss? Aku Miss Ica. Hai. Halo Miss Ica. Aku mau mulai kembali lebih perdalam aja sih untuk gerakan-gerakan yang baru atau apa ya, sesuatu yang bisa aku pelajarin juga as a mom. Nah, Miss aku mau nanya, biasanya kalau baby usia 6 bulan ke atas gitu ya, itu biasanya berenang durasinya berapa lama? Biasanya sih paling lama kita berenangin baby itu sebaiknya cuma 30 menit aja. 30 untuk ukuran menit baby ya. untuk baru-baru awal Yes, gitu ya. Malah baru-baru kadang bisa baru. 15 menit menit 15 ya. menit itu untuk newborn baby. Newborn Jadi baby. kayak 3 bulan, 2 atau 3 bulan. Awal-awal tuh 15 menit aja. 15 menit Yes. aja. Oke, Nah, jadi kalau misalnya berenang itu bisa dimulai dari 15 minggu pertama baby, atau kalau mami dadinya khawatir dia aman berenang setelah vaksin pertama. vaksin pertama. Yes. Jadi sebenarnya awalnya actually aku tuh pengen Claire tuh berenang sedini mungkin, tapi mungkin aku as a mom agak worry masalah skin tadinya aku pikir karena Yes. kaporit, air. Tapi ternyata sebenarnya tidak masalah ya. Tidak masalah. As long abis berenang langsung dibersihin, langsung dibilas. Betul, gitu harus. ya. Poinnya adalah shower after swimming. Kenapa sih baby dibenangin? Buat apa, kan kasihan Iya. katanya. Rata-rata Nah, pasti ada pro dan kontra kan betul. Mami ya. Yang pertama sih untuk baby berenang itu pertama yang kita dapat adalah kita akan mengasah baby ini untuk good motoric skill. Jadi baik untuk Oke. motorik babynya. Bisa jadi yang mungkin babynya dia punya kegiatan berenang, dia akan lebih cepat untuk ini kalau saya ya, Yes, anak saya ya. itu bisa lebih cepat jalan. Oh. Jadi dia merangsang motorik skillnya di air. Iya, daripada baby hanya kita tidurkan aja, jadinya Good. nggak seimbang. Iya, kemudian hand-eye coordination and good for vestibular system. Jadi Oke. kayak keseimbangan dan koordinasi bayi. Iya, keseimbangan. Iya. benar. Selain itu bagus buat kayak seperti ini Mbak Sandy dan suami bisa bonding time. Ada bonding Itu time. bagus banget buat anak. Itu sih yang plusnya, selain nanti dia akan membuat si anak ini tidak trauma dengan air. Oh, Ya, so iya. she will confidence
the water, Yes. ya. Dan yang terpenting selain itu karena kita ngajarin safety, Yeah. dia akan tahu gimana caranya berenang dengan cara yang aman dan Iya. nyaman. Jadi seperti pernafasan, gerak, keseimbangan semua. Tapi yang terpenting begitu dia mulai agak sedikit besar, kalau kita ada kayak water sport, dia bisa self defense juga. Yes, Dia good. bisa menguasai dan dia bisa belajar Kontrol untuk dirinya. menyelamatkan diri sendiri dulu. Paling tidak kalau misalkan lagi jalan-jalan belajar jalan kepleset, twing, terus bisa melipir ke pinggiran Miss Claire. Iya. Jadi dia nggak bergantung 100% kepada orang, tapi ada self defense gitu. Itu penting banget sih, bener-bener. Betul. Ada nggak persiapan misalkan parents di rumah langsung diceburin aja, atau nggak boleh, harus pelan-pelan dulu, Ya. seperti apa gitu? Nah, untuk parents yang mau belajar berenangin babynya, mulai dari itu dulu. Dari saat mandi kita turunin suhu airnya jadi agak dingin, lama-lama kedingin dan dia ready untuk menyesuaikan temperatur Iya. air. Oh, jadi juga jangan penting. kalau mandi pun dia harus dibiasain jangan terlalu anget juga ya. Iya. Nanti pada saat dia berenang dia kaget gitu. Dan Jadi harus bisa kadang dingin, kadang anget. Jadi dia Yes, jadi bisa gampang menyesuaikan adaptasinya Iya. supaya begitu kena dingin dia nggak teriak. Yes, dan nggak trauma. Itu paling Nah, penting. iya. Banyak banget yang nanya nih, gimana cara menghadapi baby yang takut air gitu. Nah, ya, yang pertama-tama kalau misalnya baby takut air atau ada trauma di air, kita bisa it's okay untuk duduk di pinggiran dulu. Dan yang kedua adalah harus ada yang jaga. Jadi harus ada yang ngawasin. Ya, pertama duduk, terus pertama kita cukup kenalin airnya, terus kita siram pakai Ready Go Comment. Oh, Itu oke. juga bisa dicoba saat mandi shower. Iya, Ya. jadi sebenarnya kalau misalkan belajar berenang itu nggak usah langsung kok. Yes. Si A bisa cepat, si B nggak. Semua anak punya kemampuan yang masing-masing. Ada yang berani sama air, ada yang seperti ini nih anak ikan. Iya. Yang basic-basic deh sebagai orang tua untuk awal-awal gerakan yang kayak gimana, Miss? Coba. Oke, ya. Jadi posisi yang paling aman untuk baby Yes. itu adalah seperti yang saya contohkan lagi. Oke. Saya masuk. Ini adalah salah satu cara untuk berenangin baby yang aman. Oke. Ya, oke. Yang pertama, karena babynya masih suka kadang-kadang mungkin lehernya belum kuat Ya. dan masuk ke air terus minum. Ini yang caranya yang paling mudah. Oh, jadi tangan kita, jempol kita harus di Ya. bawah untuk baby yang lehernya belum terlalu kuat, yang masih suka jatuh ya. Yes, betul. Jadi kita tahan Ya. gitu. Jadi posisinya streamline seperti ini karena kita kan berenang tidak vertikal seperti ini tapi horizontal seperti ini. Arahkan lebih ke tidur ya. Iya, betul. Mhm. Terus mommy bisa jalan mundur, berenangin ke anaknya. Oke. Ya, pelan-pelan mundur. Terus bisa dipeluk, hadap ke mommy dan bounce naik turun seperti ini. Basic banget tuh Basic ya. banget. Sama satu lagi Iya. back float. Oh, back float. Ya, back float. Setelah kita berenang hadap ke bawah ke air gini, Iya. kita ke atas. Jadi back float seperti ini, Oke. posisinya juga seperti ini. Bisa kita sanggah di bambemnya sini Iya. dan di leher. Oke, jadi disangga di pantatnya Yes. sama di lehernya. Iya. Ada pertanyaan, nanti masuk kuping. It's okay ya sebenarnya Iya, ya. it's okay. Betul. Jadi kalau misalnya mommy and daddy khawatir kalau ada air masuk ke telinga babynya pasti Iya. khawatir kan. Nah, Iya. itu it's okay sebenarnya jarak gendang telinga antara Betul. itu tuh jauh. Betul. Dan kalau misalnya kemasukan air kita bisa dia akan pakai keluar sendiri. Betul. atau misalnya dibantu dengan hair dryer yang moodnya warm, Oh, jangan oke. panas, Yang warm ya, yang warm, jadi kayak sedikit di- gitu. Oke. akan bantu airnya. Akan bantu airnya Oke. keluar. Itu deh, simple banget kan, moms. So thank you so much, Miss Ica. Thank you. Terima kasih. Yes. So guys, begitu aja yang bisa aku share. Jadi buat kalian yang misalkan banyak banget kan yang tanya, aku Claire suka banget sih diajak renang, karena aku suka berenang dari kecil. Jadi aku mau Claire juga bisa menikmati, enjoy di pantai, di pool, pokoknya semua yang berhubungan dengan air, water sport. Kelak dia dewasa dia bisa enjoy, dia nggak ada takut atau misalkan rasa khawatir. Buat kalian nih yang memang mau mencoba, bisa dicoba yang tadi gerakan-gerakan basic untuk babynya, karena itu very simple, sangat aman. Yang paling penting kita sebenarnya percaya diri dan kita harus bisa support anak kita, karena kalau kita yakin itu bisa meyakinkan si baby juga. Karena baby itu yang seperti aku pernah sharing sebelumnya, bayi itu
mereka itu sangat pintar, melebihi apa yang kita pikirkan. Jadi kalau misalkan moms bilang, oh babynya kan masih kecil atau apa, atau masih baby, sebenarnya mereka juga punya keinginan, punya self defense sama seperti kita orang dewasa gitu. So guys, jangan lupa ya untuk subscribe dan aktifin tombol lonceng kalian supaya kalian bisa update video terbaru aku. Sekarang waktunya lapar makan karena Miska juga lagi makan. Habis itu kita mau main-main lagi. Bye. Thank you for watching my YouTube channel. Biar aku semangat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifin tombol lonceng kamu supaya kamu bisa tahu dan update tentang video terbaru aku. See you on my next video.